Selamat datang di Studio Horor. Di sini, setiap cerita bukan sekadar fiksi tapi bisa saja nyata. Siapkah kamu masuk ke dalam dunia kami? Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat update video terbaru dari kami. Di sebuah desa terpencil bernama Tambak Sari, malam selalu terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah-rumah penduduk yang berjauhan membuat kesunyian semakin pekat. Hanya suara serangga dan tiupan angin yang sesekali memecah keheningan, seakan-akan alam pun enggan bergerak terlalu ramai di tempat itu. Hari itu, kabar duka menyebar dengan cepat. Seorang wanita muda bernama Sri ditemukan meninggal dengan cara tragis di kamarnya. Orang-orang desa berbisik. Sebagian mengatakan ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagian lain yakin ada sesuatu yang lebih gelap yang merenggutnya. Mereka percaya kematian dengan cara seperti itu tidak pernah tenang, selalu menyisakan jejak yang sulit dijelaskan. Sore menjelang malam, keluarga Sri harus pergi ke kota untuk membeli kain kafan, minyak wangi, dan perlengkapan pemakaman lain. Jenazah Sri tak bisa dibiarkan begitu saja semalaman. Ayahnya, seorang pria renta dengan tubuh kurus, datang ke rumah Yono yang letaknya paling dekat. "Yono, kami harus minta tolong. Jagalah jenazah Sri malam ini. Kami tak sempat menunggu sampai besok pagi," ucapnya dengan suara yang terdengar berat dan dipenuhi rasa lelah. Yono terdiam. Dalam hatinya ada rasa ragu yang begitu besar. Warga desa percaya menjaga jenazah seorang korban bunuh diri bukan perkara mudah. Konon, arwah yang pergi dengan tidak wajar seringkali belum benar-benar meninggalkan tubuhnya. Mereka percaya kematian dengan cara seperti itu tidak pernah tenang, selalu menyisakan jejak yang sulit dijelaskan. Sore menjelang malam, keluarga Sri harus pergi ke kota untuk membeli kain kafan, minyak wangi, dan perlengkapan pemakaman lain. Jenazah Sri tak bisa dibiarkan begitu saja semalaman. Ayahnya, seorang pria renta dengan tubuh kurus, datang ke rumah Yono yang letaknya paling dekat. "Yono, kami harus minta tolong. Jagalah jenazah Sri malam ini. Kami tak sempat menunggu sampai besok pagi," ucapnya dengan suara yang terdengar berat dan dipenuhi rasa lelah. Yono terdiam. Dalam hatinya ada rasa ragu yang begitu besar. Warga desa percaya menjaga jenazah seorang korban bunuh diri bukan perkara mudah. Konon, arwah yang pergi dengan tidak wajar seringkali belum benar-benar meninggalkan tubuhnya. Tetapi, Yono melihat mata ayah Sri yang basah menahan air mata penuh harap. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, Pak. Saya jagakan. Terima kasih, Yo. Semoga kau kuat," kata ayah Sri sebelum bergegas pergi bersama keluarganya. Ketika azan maghrib berkumandang, Yono bersiap. Ia membawa senter tua dan sebotol air putih yang sudah dibacakan doa oleh ibunya. Langkahnya menuju rumah Sri terasa begitu berat. Rumah itu berada di ujung jalan tanah, diapit semak belukar dan pohon kamboja yang wanginya menusuk hidung menyebar ke seluruh halaman. Begitu tiba di teras, udara di sekeliling terasa dingin tidak wajar. Ia menyentuh gagang pintu kayu yang sudah mulai melapuk, lalu perlahan mendorongnya. Ruangan dalam rumah itu tampak remang-remang. Hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut yang cahayanya berkelip seperti akan padam. Di tengah ruangan,
Jenazah Sri terbaring di dipan sederhana. Tubuhnya sudah ditutup kain jarik bermotif coklat. Yono duduk di pojok ruangan di atas tikar lusuh. Ia memeluk lutut, mencoba membaca doa dengan suara pelan untuk menguatkan diri. Tapi semakin lama ia duduk di sana, rasa dingin yang merayap ke kulitnya semakin menusuk. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Lalu, dari arah pintu terdengar suara ketukan pelan. Yono tersentak, tubuhnya kaku. Ia menajamkan telinga, tapi tidak mendengar suara langkah kaki atau suara orang memanggil dari luar. Ketukan itu berhenti begitu saja, meninggalkan degup jantung Yono yang berpacu lebih cepat. Belum sempat ia menarik nafas lega, tiba-tiba lampu minyak di sudut ruangan padam. Cahaya satu-satunya kini berasal dari senter yang mulai redup. Bayangan-bayangan panjang menari di dinding saat ia mengarahkan sinarnya ke segala arah. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara seretan kursi dari ruang sebelah. Yono menoleh dengan cepat. Suara itu berhenti tiba-tiba. Perlahan-lahan, ia bangkit berdiri, mendekat ke arah ruang samping sambil menahan nafas. Namun ruangan itu kosong. Hanya perabot tua berdebu yang berdiri kaku. Yono kembali duduk, tapi ketika ia menoleh ke dipan, ia merasa kain jarik yang menutupi jenazah Sri sedikit berubah posisi. Seperti bergeser beberapa sentimeter. Ia mengedipkan mata beberapa kali, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, detik berikutnya, kain itu perlahan-lahan terangkat. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Tubuh Yono kaku. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih seorang wanita. Suara itu pelan, namun jelas menusuk ke telinganya seperti bisikan yang keluar dari dalam kepalanya sendiri. Perlahan, kain jarik itu jatuh ke lantai, memperlihatkan tubuh pucat Sri yang masih mengenakan kain kafan setengah jadi. Rambut panjangnya terurai berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Tanpa peringatan, tubuh itu bangkit duduk dengan gerakan kaku. Kepalanya terkulai ke samping pada sudut yang tidak wajar. "Temani aku!" Suara parau itu terdengar dari arah jenazah. Yono berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Jantungnya berdegup sangat keras, seperti ingin pecah. Tubuh Sri tiba-tiba berdiri dengan gerakan lambat, lalu melangkah pelan ke arah Yono. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai kayu yang sunyi. Mata Yono membelalak ketika kepala Sri terangkat cepat. Wajahnya kini menatap lurus padanya. Matanya putih kosong dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. "Jangan tinggalkan aku!" jeritnya dengan suara yang menggema seperti datang dari berbagai arah. Yono menjerit, mencoba meraih senter yang terjatuh ke lantai. Namun sebelum ia sempat bergerak, tubuhnya terasa ditarik oleh sesuatu yang dingin. Ia melihat lantai kayu di bawahnya berubah seperti lumpur hitam yang menyedot tubuhnya perlahan. Tangan-tangan pucat bermunculan dari dalam lumpur, mencengkeram pergelangan kakinya erat-erat. "Lepaskan! Lepaskan aku!" teriaknya histeris. Seketika itu juga, rumah bergetar keras. TV tua di sudut ruangan menyala sendiri, menampilkan layar hitam putih bersemut. Dari balik layar itu, wajah Sri muncul, tersenyum lebar dengan darah yang menetes dari mata dan hidungnya. "Temani aku selamanya." Tiba-tiba, dua tangan pucat keluar dari layar TV dan mencengkeram lantai kayu. Sosok Sri perlahan-lahan merangkak keluar dari dalam layar, seperti makhluk yang tak wajar. Yono memejamkan mata sambil membaca doa dengan suara bergetar, tapi suara Sri terus menggema di telinganya. "Selamanya, kamu milikku." Kesadarannya mulai memudar. Yono merasakan tubuhnya membeku, nafasnya tercekat. Semua suara menghilang, dunia menjadi gelap pekat. Keesokan paginya, warga desa datang ke rumah Sri. Mereka menemukan pintu rumah terbuka lebar
Suasana di dalam sangat dingin, seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Di ruang tengah, Yono tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar. Tatapannya kosong, bibirnya pucat, namun ia masih bernafas pelan. Yang lebih mengerikan, jenazah Sri tidak lagi terbaring di dipan. Tubuhnya kini duduk kaku di kursi kayu ruang tengah, menghadap ke TV tua yang menyala dengan suara statis. Di tangan kirinya, ia memegang remote TV erat-erat, seolah sedang menikmati tayangan yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Sejak hari itu, rumah Sri dibiarkan kosong. Warga desa tak ada yang berani mendekat. Setiap malam, mereka mengaku masih mendengar suara TV menyala di dalam rumah itu, diiring suara tawa lirih seorang wanita yang memanggil-manggil. "Yuno, temani aku." Dan tak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada malam itu.